Salam sejahtera buat semuanya, kita kembali kuliah, lanjutkan kuliah bahasa Indonesia. Kali ini topik kita tentang karangan ilmiah dan non-ilmiah. Tapi nanti kita lebih fokusnya sebenarnya ke karangan ilmiah. Nanti kedepannya kalian juga bakal banyak juga tentang yang namanya karangan ilmiah. Oke, kita langsung saja. Ada jenis-jenis karangan. Yang pertama itu karangan deskripsi, kedua karangan narasi, ketiga karangan argumentasi, empat karangan eksposisi, dan terakhir karangan persuasi. Kita coba bahas satu persatu tentang jenis karangan ini. Ini di karangan non ilmiah ada dan karangan non ilmiah juga ada gitu ya. Karangan deskripsi ini dia di karangan ini berusaha menceritakan, di tulisan itu berusaha untuk menggambarkan ya, ceritanya tuh berusaha untuk menggambarkan sesuatu hal, sebuah objek yang sejelas mungkin, dan kita si pembaca, kita yang membaca bisa membayangkan, kita membaca sambil bisa membayangkan, ikut melihat dan merasakan apa yang si penulis ini tuliskan gitu. Dia mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang dia tulis. Contohnya seperti ini. Kamarku adalah tempat terbaik bagiku untuk menenangkan diri dari kesibukanku belajar setiap hari. Ukurannya tidak terlalu besar, kira-kira 3 kali 3 meter. Dia buat keterangan ukurannya tidak terlalu besar, kira-kira 3 kali 3 meter. Kita langsung bisa membayangkan seberapa sih luasnya ukuran rumah, ukuran kamar atau ruangan 3 kali 3 meter. Lantainya dipasang keramik berwarna putih berukuran 30 kali 30 cm. Dindingnya dicat berwarna biru muda, warna kesukaanku. Terdapat jendela yang dapat dibuka tutup. Di kamarku terdapat satu tempat tidur dan satu meja untuk belajar. Di atas meja, maaf ya, di atas meja terdapat lampu penerangan untuk belajar. Ada juga jam dinding terpasang di dinding. Kita langsung bisa membayangkan bagaimana sih gambaran ruangan si penulis ini gitu ya. Itu yang dimaksud dalam karangan deskripsi. Penulis benar-benar ingin kita membayangkan atau melihat yang ditulis oleh si penulis ini gitu ya. Objek yang diceritakan oleh si penulis itu masuk karangan deskripsi. Karangan narasi. Karangan narasi berisi cerita atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi sebuah peristiwa disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi di mana di awalnya dan nanti dimulai dengan akhirnya gitu ya. Awal kejadian ya, atau awal kejadian sampai akhir kejadian dia urutkan secara berurutan gitu ya. Itu bisa seperti perkenalan ya, awalnya perkenalan, timbul masalah gitu ya, terus konflik tokoh, penyelesaian dan penutup. Seperti ini yang dikatakan disusun berdasarkan urutan waktu, dari perkenalan, timbul masalah, konflik tokoh, penyelesaian dan penutup. Ini contoh ya, contoh. Seperti ini, hari Kamis kemarin aku bersama keluarga pergi ke Surabaya untuk berkunjung ke rumah saudara. Rencana awalnya, sudah ada kata rencana awal, berarti ini sudah awal urutan waktu yang pertama ya, rencana awal. Pemberangkatan dari kota Semarang naik bus, berhenti di terminal. Dilanjutkan, berarti ada next ini ya, next peristiwanya. Naik angkot menuju rumah saudara yang lokasinya di pinggiran kota Surabaya. Namun rencana ini akhirnya tertunda karena sopir angkot mogok beroperasi. Akhirnya kami harus menggunakan alat transportasi. Dia menarasikan, dia menceritakan sebuah peristiwa yang dari awal sampai akhirnya. Ya, sepertinya ada masalah di laptop saya. Oke. Seperti tadi.
Jangan-jangan masih berjalan. Itu nanti salah satu tugas ya. Saya berikan tugasnya lagi. Saya tetap memberikan tugas. Jadi membuat contoh-contoh karangan, tapi yang berhubungan dengan yang namanya dunia pertambangan. Seperti yang tadi, karangan deskripsi, kalian harus bisa mendeskripsikan, menceritakan sebuah eh, apapun itu yang berhubungan dengan pertambangan. Ya. Kalian buat karangan satu atau dua paragraf tentang deskripsi, tentang karangan deskripsi. Kalian harus bisa mendeskripsikan lokasi pertambangan. Ya, ditulis tangan, nanti kirim ke email saya. Terus menarasikan ya, menarasikan tetap juga tentang pertambangan. Kalian buat narasi tentang pertambangan. Kalian buat urutannya, urutan mungkin bisa dibilang urutan ini urutan awal gimana pembukaan tambang, kegiatan pertambang sampai penutupan. Garis-garis besarnya saja. Atau apapun itu, pokoknya kalian harus membuat karangan narasi yang berhubungan dengan pertambangan. Karangan argumentasi. Memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau gagasan. Cirinya berisi alasan atau pendapat penulis. Karangan argumentasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar menyetujui gagasan si pengarang. Jadi kita ini bisa memperkuat atau menolak suatu pendapat atau gagasan. Jadi ada gagasan, ada sebuah literatur, kita bisa menyetujuinya atau menolaknya. Kita buat tulisan tentang setuju dengan dia atau tidak setuju dengan dia gitu ya. Contohnya gini, ada penulis yang mengambil data dari BMKG. Di BMKG. Jadi dari BMKG mengatakan selama 6 bulan hujan tidak turun yang menyebabkan tanah dan sumber air jadi kering. Menurut BMKG diperkirakan tahun sekarang ini hujan baru akan turun pada bulan depan. Jadi di sini karangannya ini dia memperkuat data yang ada dari BMKG. Apabila hal ini terjadi, maka bisa dipastikan fenomena kemarau tahun ini bukanlah kemarau biasa istilahnya. Ini ada kata biasa nih. Tahun ini bukanlah kemarau biasa karena terjadi 7 bulan lamanya. Menurut info BMKG bahwa di tahun lalu kemarau hanya terjadi selama 5 bulan. Hal ini berdampak banyak dari petani merugi karena gagalnya panen. Yang disebabkan tidak ada air. Jadi dia memperkuat data dari BMKG. Karangan argumentasi dari BMKG. Gitu ya. Eksposisi ini hampir sama dengan argumentasi. Kita juga mengambil data literatur dari pengarang lain. Ya. Berisi paparan yang memberikan data atau keterangan sebagai penjelas. Suatu karangan disebut eksposisi jika karangan tersebut berisi tentang uraian atau pemaparan terhadap suatu hal atau objek. Ini nanti banyak yang bakal kalian buat, ini karangan ini bakal banyak kalian buat nanti di tugas-tugas kedepannya. Mau tugas mata kuliah apapun itu. Misalnya kalian suruh buat makalah atau karya tulis. Sudah banyak pengamat yang menyimpulkan bahwa manusia membuang sampah di sungai setiap tahun. Terus-menerus bertambah. Sudah banyak pengamat yang menyimpulkan. Ini kan kata kuncinya ya. Berarti si pengarang ini mengambil data dari banyak pengamat. Bukan menurut saya, bukan menurut saya, tapi menurut pengamat gitu ya. Di paragrafnya itu ada kata seperti ini. Atau menurut Sudibyo sekian-sekian, tahun sekian-sekian gitu ya. Itu berarti kan dia memperjelas sebuah paparan dari pengamat sebelumnya. Manusia juga belum pernah kapok juga dengan membuang sampah di sungai yang